Wih. Ngangguk-ngangguk. Udah match berapa? Enggak, ini buka Google Maps. Itu apa? Google Maps ini. Itu kan udah muka cewek. Ini pintu tol Bintaro yang itu jaga super like. Lu mah suka ini sih. Orang mah. Maksud gua kayak jangan apa-apa bener gitu. Iya. Harusnya kan bilang jangan apa-apa salah. Oh iya, ini salah. Masih aja. Ngomong-ngomong gimana? Match berapa? Aduh, tapi gimana ya? Kenapa? Hidup gue jadi lebih berwarna gitu. Lagian lu masih main Tinder sampai sekarang? Ya gimana, Bang? Kenapa nggak Bumble? Iya. Saya belum siap untuk hijrah saya. Hijrah ke apps lain gitu. Gue belum siap. Jadi total udah berapa? Ayo berapa? Ada. Maksudnya berapa lama? Berapa lama udah? Lo habisin waktu untuk membuka dating apps? Oh, sehari? Sehari, iya. Sehari gue bisa ngabisin 8 jam. Jadi emang office hour gue. Jadi influencer ya? Influencer untuk apps tersebut. Jadi supaya time spend di apps tersebut banyak ya? Banyak. Jadi bisa dibuktiin ke klien gitu kan. Kayak banyak nih gue pakai apps ini gitu. Enggak, paling kayak sejam 2 jam aja kalau lagi kosong. Ada yang tuh gini nih, matanya mungkin ke sini nih, matanya ke sini. Tapi tangannya gini nih. Dia itu yang membedakan jam terbang udah banyak apa belum. Coba ngeliat dari ujung matanya udah kelihatan gitu. Coba lu pakai apps apa sih? Ini gue pakai apps yang kuning nih. Oh, yang itu? Buat pesen ojek online. Oh iya. Enggak, gue buka apps begitu masa pilihannya COD apa next day? Wah, kirim paket dong. Salah. Soalnya gue tuh suka kadang-kadang takut gitu kalau Takut kita kenapa ngomongin soal aplikasi-aplikasi dating gitu. Ya, dari dulu kan anggapannya tabu gitu ya. Betul. Kok maksudnya lu sampai sekarang nyaman untuk main dating apps gitu? Nah, pada akhirnya gue bisa dibawa nyaman. Sebenarnya titiknya itu pas pandemi sih. Kan kita nggak bisa ketemu siapa-siapa gitu kan. Maksudnya kayak ya gue mau ketemu jodoh gue di mana lagi. Sekarang tuh apa-apa serba online nih. Gue udah mirip Sekoji belum? Boleh. Walaupun kadang-kadang pakai wifi. Betul, nyari wifi. Ke coffee shop ngapain? Wifi buat Tinder. Udah gitu kan lokasinya yang strategis kan. Jadi yang nearby-nya tuh lebih terkurasi gitu. Gitu soalnya kan ada jangkauan-jangkauannya ya. Ada yang berapa kilometer? Ada yang berapa sampai kilometer? Paling gede itu berapa? 25 kilometer ya? Bisa sampai 160 kilometer. Oh, per jam? Wow, ngebut dong. Nih kalau ngomongin soal lo main dating apps gitu ya? Yoi. Sebenarnya kan kalau misalnya match nih, lo nge-love dulu. Terus ada ya aplikasi yang katanya cewek yang duluan ngechat gitu-gitu ya? Iya, yang si kuning tuh. Jadi kalau misalkan ternyata kita match, itu yang si cowok udah nggak bisa ngapa-ngapain, nunggu si ceweknya yang ngechat. Oh, jadi cewek yang duluan make a move? Iya, yang ngasih pick up line tuh jadi kebanyakan cewek. Sumpah jadi? Harusnya. Cuman tetap aja banyak yang pasif, kayak begitu match cuman hi doang gitu. Terus lu contohnya nih match nih? Kan kayak... Oh, berarti gue duluan nih? Hai. Ya kan, hi gitu terus kayak beneran gak sih? Enggak, ini pengalaman nyata ya. Gue pernah nih match kan, dia bilang hai gitu kan. Terus gue bilang bunderan gak sih? Maksudnya gimana? Bunderan hai. Wah, itu Pak, itu langsung di unmatch. 5 menit saja. Jokesnya bukan circleku. Iya, makanya. Terus harusnya tuh kayak kan kalau dilanjutin enak ya, kayak muter 2 kali nggak sih? Kenapa? Biar jadi bunderan hihi. 3 kali. Gitu terus. Kalau 17 kali. Aduh. Kalau lu sendiri nih ya, pick up line paling mantep yang pernah lu pakai? Kalau pick up line paling mantep ya, gue bakal ngasih ke ceweknya. Gue bilang kayak gini, kamu pilih tangan kanan apa pilih tangan kiri? Coba contoh pilih tangan apa? Aku pilih tangan kanan. Pilih tangan kanan. Kenapa nggak dua-duanya? Kan dua-duanya punya kamu. Iya sih. Lemes nggak tuh dengkul dikasih gituan nih kan? Ngomongin pick up line juga, lo ada nggak? Lo pernah nggak ngelakuin pick up line? Aku nggak pernah sih kayak gitu. Aku paling kalau match ya, zaman dulu tapi. Sekarang kan aku nggak pernah. Oh iya bener. Percaya banget. Aku percaya. Aku nggak pernah main dating apps. Dulu apa pick up line lo? Hai.
Gak kan itu chat nggak pakai suara berat juga nggak apa-apa. Bunderan. Diulang. Ada nggak lo pick up line? Aku cuma kirim gambar. Gambar apa? Rekening ATM. Kecil ternyata nol. Minta ditransfer. Belum deket udah minjem duit. Dan itu ya masalah percintaan kayak gitu. Kalau misalkan dari dating apps memang ada orang yang beberapa tuh yang takut lah namanya ketemu sama strangers gitu kan. Tapi ya gue ngeliat banyak ketika pandemi akhirnya orang main dating apps. Jadi dari yang tabu udah jadi normal sekarang. Iya karena sih. Mau ketemu di mana susah. Udah gitu. normal juga sih ya. Kayak waktu itu gue punya pengalaman match gitu ya. Terus gue nggak pick up line tapi gue langsung nanya. Kayak kuis nih ya. Oke, dalam waktu 30 detik sebutkan tempat pizza favorit lo. Dia kan bingung, jadi disebutin 3, pizza yang A, pizza yang B, pizza yang C. Ya udah mau pilih mau yang kemana jam berapa. Memang harus satset ya kan? Itu dia, yang penting kan dibawa nyaman. Betul, ya pada akhirnya itulah karena orang udah susah ketemu, akhirnya apa-apa online semuanya sampai dating apps pun dimainin. Betul. Jadinya udah dibawa nyaman deh sampai sekarang. Tapi kalau menurut gue ada satu tips yang gue itu yakini sekali, jangan mudah tertipu sama apa yang ada di dunia online. Tahu dong arahnya kemana? Kemana nih? Ini pengalaman saya pribadi. Oh iya. Ini dulu ya? Dulu. Ini kalau nggak salah tahun 97. Oh Tahun 97. Berat juga tuh. Tambah 20. Oke. Jadi di situ kan aku match nih sama seseorang. Wih, menang cover girl. Ada kan biasanya kan kalau misalnya di dating apps itu kan suka ada bio-nya kan. Iya, bio-nya itu biasanya kalau nggak gimana, bercandaan prestasi. Bagaimana begitu kan. Ya wah dia ngapain. Wah kayaknya tertarik nih, match kita. Ya udah kita janjian ketemuan. Oke. Di salah satu mall. Kopi darat nih di Kopdar. Udah gitu gue datang pakai aerok lagi. Iya. Belum ada. Belum ada. Set udah datang. Kan chatnya kan, kamu di mana? Aku duduk yang di deket jendela. Oke, pakai baju apa? Iya, gitu aku ya? pakai baju garis-garis neon. Garis-garis neon. Garis-garis neon. Cowok kue nggak? Ya udah kan gue samperin, gue dateng. Kamu yang ini ya? Iya, halo, salaman. Halo, kena api. Gitu? Salaman, enggak. Ini beneran. Ini nggak gimmick. Salaman, ketemu. Tapi dalam hatiku aku berkata pada diriku sendiri, kenapa tidak sama? Aduh, iya sih. Aku cuma menghabiskan waktu 5 menit. Terus setelah itu aku bilang sama temanku sebelumnya kan, kalau ada apa-apa gue WhatsApp cuma satu kata titik gitu. Lo telepon gue. Oh, udah punya backup plan ya? Iya. Aku cuma bilang temanku titik. Dalam telepon. Hah? Kenapa? Oh, mobil lo mogok. Oke, gue kesana. Oke, sorry banget nih, gue masih gini. Nanti kita ketemu lagi ya. Setelah itu tidak. Nah, kejadian itu kan emang banyak kan. Sampai kalau sekarang itu orang ngasih tips and tricks juga ada buat menghindari yang seperti itu. Contoh. Contohnya adalah ini lo alamin sendiri berarti ya, dan lo pakai tips ini berarti ya. Pakai tips ini. Oke. Salah satunya adalah kalau sebelum ketemuan kan udah ngobrol. Biasanya dari ngobrol tuh ada yang mau langsung ketemu, ada yang enggak. Nah, kita kan nggak mau ketemu langsung kan. Pengen cari tahu dulu kan. Jadi video call dulu. Oh, gitu. Zoom meeting ya? Enggak dong. VCS. Video call serius. Oh iya. Video call serius, tapi santai. Aku kira video call ular. Video callnya ngegosip ya, video call ular. Video call snake. Pernah gue soalnya waktu itu sempat ada di match. Terus gue kan anaknya insecure banget kan. Jadi yang kayak kok responnya ini terlalu berlebihan gitu loh, yang kayak love bombing gitu kan di awal kan, kalau bahasa anak sekarang love bombing gitu. Terus gue yang kayak, ini bohong nih kayaknya gue ditipu deh, ntar ujung-ujungnya pasti gue dijebak nih buat transfer duit gitu kan. Takutnya gitu. Karena modus penipuan tuh suka terjadi. Betul. Nah akhirnya ya udah singkat cerita gue bilang, enggak, kamu bohong ya gini, masa terlalu ini. Terus kayak jadinya dia yang kayak udah kalau nggak percaya video call deh. Video call, di asli ternyata. Apanya?
bentuknya sama fotonya tidak terjauh beda aslinya gitu. Begitu udah sama, ya udah langsung kita ajakin ketemuan. Oke, jadi nomor satu adalah ya udah lo jangan selalu percaya sama apa yang ada di online. Dan nomor kedua adalah lo harus build trust dulu sebelum ketemuan. Jangan kayak gua ketemuan malah gue nyakitin hati orang. Jadi untuk kamu aku minta maaf. Aku janji aku nggak akan ngulangin. Tapi kan aku udah nggak tahu kamu siapa. Bener. Kalau ngomongin soal dating apps gitu ya, semenjak gua kan udah lama nih nggak terjun. Nggak update ya. Iya. Banyak bahasa-bahasa yang gua nggak tahu deh. Kayak nih ya mungkin gue pengen nanya ke lu. FWB itu apa sih? Oh, FWB itu food with beverage. Makanan dan minum ya. Makanan dengan minuman. Aman sekali. Tapi kalau anak-anak sekarang nyebutnya FWB itu friends with benefits. Oke, jadi gitu. Jadi sistemnya emang kayak kaki-kaki downline MLM. Kan awalnya temenan, tahu-tahu ada benefitnya di situ. Iya, gitu. bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Ternyata orang tuanya mungkin punya toko baju. Kalau kamu temenan sama aku, kamu bisa dapat diskon 20%. Oh, dagang. Itu. Jadi dagang. Jadi dagang. Kan friends with benefit. Iya, benar. Atau kalau kamu temenan sama aku, kamu bisa jadi member jualan madu. Iya, benar. Kalau ini apa? Staycation. Wah, kalau staycation check in aja udah sebenarnya. Gitu. Cepat kan, ya jawabnya. Iya, udah sat-sat aja lah. Iya. Gitu. Cuman kan jadi karena itu bahasa baru, jadi kayak lebih halus lah. Kayak kalau check in kan konotasinya tuh udah negatif banget. Iya kan. sih, kalau ngajak check in tuh sama aja kayak gitu. Gak apa-apa. Diedit. Mulutnya juga ditutup nanti ya. Iya. Terlalu jelas soalnya. Kalau bisa nanti sensornya sama aja dong. Sama aja. Iya kayak gitu. Kalau staycation kayak kesannya ngajak liburan tapi nggak kemana-mana. Kalau gini nih, yuk kita deep talk. Itu apa tuh? Deep talk tuh ya itu ngobrolnya tuh dalam banget. Tapi dalam topik pembahasannya ya, bukan dalam yang lain-lainnya gitu ya. Kayak misalkan ngebahas tentang spiritual, pengalaman hidup. Bener. Ini pengalaman hidup gitu. Pengalaman kesurupan. Jadi klinik ya. Jadi klinik. Oh, terus ada ini. Apa? Sleep call. Jadi ngapain call kalau sleep? Tiduran sampai tidur. Tiduran sampai tidur. Teleponan sampai ketiduran. Beta kaget. Saya juga kaget. Teleponannya sampai ketiduran. Sampai ketiduran, ngobrol-ngobrol gitu kan. Anak zaman sekarang paketnya banyak ya. Banyak. Nggak habis-habis. Kalau ini mutualan yuk tuh apa tuh? Mutualan tuh biasanya buat follow-followan di sosial media. Kan biasanya kalau misalkan itu juga lumayan buat background checking tuh bagus tuh. Kita mutualan yuk di sosial media. Misalkan let's say di Instagram gitu kan. Jadi ketika udah dicek profilnya, ntar kelihatan tuh mutual followed by siapa. Jadi background checking juga. Barengan. Ternyata ada beberapa teman kita yang mutualan juga. Jadi kan circle-nya kedeketan nih. Gua enggak gitu. Ada yang enggak, ada yang iya gitu kan. Oke, ada yang enggak karena takut nanti ketahuan ceritanya gitu. Kayak banyak temanku nggak jadi macem-macem deh gitu. Nah, kalau cerita gue tadi tuh itu termasuk ghosting nggak yang tadi gue tiba-tiba hilang? Nah, abis lo cabut, lo sempat ngabarin lagi nggak? Enggak. Udah ghosting berarti. Itu namanya. Tapi jangan gitu, karena setelah itu 3 perempuan yang gue dekatkan ngeghosting gue berarti. Oh itu, karma is real bitch. Dan gitu. 3 kali lipat. Tapi itu ya, itu juga jadi budaya sekarang tuh, ngeghosting gitu kan. Ghosting tuh budaya kita. Budaya kita ditinggal lagi sayang-sayangnya. Aduh, itu sering banget lagi. Berarti kan udah, lu kalau misalnya denger omongan lu ya, lu tuh lumayan expert nih kalau ngomongin soal dating apps ya. Betul. Soalnya belum tamat. Betul. Gue mau namatin nggak? Rahasianya di situ ya. Yang tamat duluan dating apps apa One Piece? Itu dia. Ada nggak sih yang nyari pacar dan bener-bener dapat, bener-bener sampai ke tahap yang lebih serius? Ada temen kita juga kalau misalkan dua orang dua-duanya dapat dari dating apps, sekarang sudah punya anak, menikah, sudah menjadi keluarga yang bahagia, happily ever after, gitu. Jadi nggak semuanya tuh negatif. Nggak semuanya negatif, balik lagi ke nawaitunya bang. Iya betul. Kalau nawaitu lo udah jelek ya arahnya ntar ke sana. Ya itu gua dah. Tapi kalau lo sendiri berarti untuk memperbanyak teman. Perbanyak teman. Koneksi. Gitu. Koneksi soalnya sempat ada dapat kerjaan dari situ. Oh dari Tinder. Jadi kan match kan dari Bumble gitu kan.
match terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Di situ biasanya gue sudah menentukan kayak, oh ini kayaknya cocok jadi teman aja. Gitu. Jadi di maintain relasinya beda tuh arahnya gitu. Dari situ ngobrol, malah dikasih kerjaan. Tapi sayang. Awalnya. Iya. Cuman kan saya kan sudah profesional IM. Iya, makasih ya buat kerjaannya. Iya. Dicium alis kanan. Ternyata pakai pensil alis nempel di bibir, alisnya pindah. Jadi gotik. Jadi gotik. Jadi ada yang untuk cari pacar yang serius, cari pasangan, ada juga cari koneksi yang berujung bisa dapat sesuatu hal yang profesional. Bener. Ada juga yang untuk senang-senang saja. Senang-senang saja. Dan nggak bisa dipungkiri ya, ada yang kayak gitu. Ada yang dari cara halus sampai kasar, sekasar-kasarnya ada. Ada yang sampai kayak udah to the point aja. Oh, iya gue di sini cuma pengen cari teman. Kasar dong, itu kan nggak pakai bridging. Nggak pakai, pengen langsung cari teman tidur gitu misalnya. Buat sleep call tadi, teleponan sampai tidur. Virtual tetap. Iya, tapi biar gambarnya nggak pecah-pecah mungkin pakai Google Meet. Balik lagi tergantung koneksi sih bang. Iya betul. Ya kan? Koneksi internet. Yang penting dibawa nyaman. Itu udah paling penting. Mau yang serius, mau yang mau yang profesional, yang penting semuanya pastiin untuk dibawa nyaman. Betul. Yang pasti tetap dipastiin. Iya, karena kalau kurang pasti, masa sih nggak bisa pasti? Iya. Masanya dibawa-baling doang. Karena gue lihat semakin ke sini lu semakin ke situ. Makasih udah jagain ya. Saya juga takutnya makin ke arah sana nih. Iya, namanya anak muda ya kan. Terus sekarang kalau misalnya kita lihat nih ya, dengan adanya orang yang makin banyak main dating apps dan sekarang udah nggak dianggap tabu, berarti kalau nanti nih seumpamanya lo ketemu seseorang yang bisa dibilang the one, lo nggak malu untuk mengakui kalau lo ketemunya dari dating apps? Itu masih kadang. Pernah tuh berapa kali, terus yang kayak nanti kalau kita jadinya serius, kita bikin cerita aja yuk, jangan ketemunya di dating apps gitu. Kenapa? Jadi, apa? Kenapa? Ya dari sisi satunya saya mah terima-terima aja. Oh iya. Ya namanya ada Namanya ada ya kan. Jodoh di tangan Tuhan kan kita yang ngejar. Kalau nggak ada di tangan Tuhan aja terus. Nggak ada usahanya. Nggak ada usahanya. Makanya itu dia.